Ini nggak mau maju ya? Oke. Nah, kenapa pilih Turki gitu ya? Di sini saya kasih judul Turki is good choice gitu, atau Turki itu adalah pilihan terbaik gitu. Mungkin di sini teman-teman banyak yang tertarik dengan Turki, ataupun saya sendiri pun gitu ya, tertarik dengan Turki. Kenapa? Karena eh, ada banyak keistimewaan yang terkandung atau yang ada di Turki gitu kan. Apa aja sih gitu kan? Eh, Kenapa banyak sekali student atau mahasiswa ataupun pelajar yang mereka sangat ingin belajar di Turki itu. Bahkan kalau kita lihat gitu ya, student-student yang ada di Turki itu bukan hanya Indonesia saja gitu, tapi internasional gitu, sangat-sangat banyak sekali gitu. Hampir sepertinya di seluruh negara tuh ada gitu student yang belajar di Turki gitu. Itu menandakan bahwa kenapa sih Turki itu sangat menarik bagi student gitu, bagi mahasiswa ataupun pelajar gitu. Ada beberapa gitu ya. Yang pertama, kita lihat dari eh, musim-musimnya gitu ya. Jadi Turki itu kan kita tahu bahwa dia itu Eurasia gitu ya, antara Eropa dan Asia gitu. Dan satu-satunya negara yang dia diapit oleh dua benua, yaitu Eropa dan Asia, hanya Turki gitu. Dan musim di Turki itu ada 4 gitu ya. Kalau kita di tropis, kita ingin merasakan gimana sih rasanya musim dingin gitu, atau gimana rasanya musim apalagi autumn gitu ya, musim gugur gitu. Tapi ketika kita sudah di negara 4 musim, ternyata ada challenge-nya sendiri gitu ya. Ketika dingin, dingin banget gitu kan. Ketika panas, panas banget gitu. Dan ternyata ketika kita atau saya pribadi sendiri, ternyata memang suhu yang enak itu ya di daerah tropis gitu. Tapi mostly ketika kita belajar di Turki, kita ada pengalaman merasakan 4 musim gitu ya. Bagaimana kita harus survive di dalamnya gitu. Dan FYI gitu, ini foto-foto, sebenarnya foto-foto pribadi sih yang diambil kayak gitu. Ini ketika kemarin bulan Mei, Lebaran kemarin, ini di Istanbul, eh, gimana kita bisa ngelihat tulip-tulip yang Masya Allah gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat Belanda ataupun Turki, itu kita akan ngelihat bagaimana cantiknya atau indahnya bunga-bunga gitu. Udah apa namanya, rusak gitu ya, udah layu atau udah mekar. eh, Ya sekarang banyaknya mawar gitu. Jadi, dan saya sempat tanya juga ke orang Turki sendiri, saya tanya kenapa Turki itu sangat suka dengan bunga-bunga gitu. Karena hampir hampir di mana-mana kalau lagi spring itu, kalau lagi musim semi itu, kita bisa ngeliat bunga-bunga di mana-mana gitu. Kalau kita kan bisa ngeliat mawar misalnya dia tertentu gitu, tapi ini di jalan-jalan gitu ya, liar kayak gitu, tapi itu banyak banget gitu. Kayak gitu. Dan tulip itu bagusnya ya lagi fase yang ini gitu, yang dia belum mekar sepenuhnya gitu. Karena kalau dia udah mekar banget, ya dia kurang indah gitu. Jadi yang banyak disebut tulip itu biasanya yang agak masih kuncup-kuncup kayak gitu, belum mekar sepenuhnya. Kemudian summer gitu ya. Mungkin Juli sampai Agustus ini eh kita insya Allah akan summer. Mungkin teman-teman bisa lihatnya gimana. Kayak padang pasir nggak sih? Mirip lah ya. Ini di Ankara gitu. Ankara emang panas sih karena gersang, bukan ya gersang panas gitu. Jadi bahkan berdasarkan penelitian atau survei itu disebutkan bahwa kota yang paling gersang di Turki itu adalah Ankara. Jadi makanya kenapa Ankara itu ya, kalau kita ngelihat ya abu-abu gitu ya kotanya, abu-abu coklat gitu, karena memang sangat jarang sekali pohon gitu. Kalaupun ada pohon ya hanya sebatas gini gitu, kayak gitu. Dan summer di Turki itu sendiri pun tahun lalu itu bulan Agustus kita sampai 42 derajat lah, 42, 43. Itu udah sama kayak hampir di Saudi gitu ya. Panasnya panas banget gitu. Kayak gitu. Tapi
dari situ kita bisa ngerasain, oh ternyata, musim panas di 4 negara tuh kayak gitu, 4 musim tuh kayak gitu, gitu. Karena kalau di Indonesia kan hanya ada musim hujan dan musim, panas gitu ya, 2 musim. Kemudian ada autumn atau musim gugur, gitu. Jadi nanti musim gugur ini, serasah, teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya serasah. Serasah itu yang ini, yang apa namanya, daun-daun yang pada jatuh gitu, serasah daun gitu. Itu nanti semua itu rontok gitu dan si pohon-pohonnya itu nanti, hanya meninggalkan ranting gitu. Jadi cuma ranting-ranting. Jadi kalau kita ngelihat ini tuh pohon pohon hidup atau pohon udah mati gitu, karena memang sama sekali nggak ada apa-apanya gitu, karena daunnya semua jatuh gitu kan, semuanya, gugur gitu dan mungkin teman-teman juga bisa ngelihat di negara-negara Eropa ataupun, benua lain, mungkin Australia ataupun Amerika gitu, ketika autumn itu cantik-cantik gitu, apa sih, daun-daunnya nanti dari hijau dia nanti ada yang berubah jadi oranye, jadi, diterpa angin karena kan ketika autumn itu anginnya kenceng ya. Kencang sebelum masuk musim dingin tuh autumn, anginnya kencang, jadi si angin itu dia akan menjatuhkan si daun-daun itu gitu. Jadi selama, selama kita belajar di Turki itu, kita jadi pengamat gitu. Oh, daun itu dia berubah warna dan kalau di Indo kan, lebih ke lama gitu ya. Misalnya kita ngelihat ada satu tumbuhan, dia itu, misalnya perkembangannya atau sampai 1 tahun gitu ya, dia lama banget. Tapi kalau di negara 4 musim itu, ketika misalnya gini, ada cherry blossom itu apa ya, sakura gitu ya, ternyata dia tuh, cuma bertahan si sakura itu 1 minggu atau maksimal 2 minggu gitu. Begitupun misalnya dengan tulip, tulip itu bagusnya cuma 2 mingguan gitu, sisanya ya udah enggak. Nah kayak gitu, jadi kita, oh bagaimana, dalam 1 tahun dibagi 4 musim itu kan berarti 3 bulan tuh. Itu, perkembangannya cepat gitu, seminggu, 2 minggu gitu, 3 minggu. Bahkan ketika, bulan kemarin ke apa namanya, ke Istanbul, kan banyak yang bilang di Gulhane Park yang di belakang Hagia Sophia itu katanya bagus kan, kalau musim musim semi. Saya ke sana dateng 3 musim, musim gugur, musim dingin, sama musim semi. Saya bilang, eee kata orang bagus gitu ya, padahal enggak gitu kan, maksudnya ya biasa aja gitu. Maksudnya ketika musim gugur ya isinya serasa-serasa semua daun yang pada jatuh. Terus musim dingin cuma ranting-ranting aja karena udah gak ada apa-apanya. Pas musim semi, niatnya mau lihat tulip, ternyata tulipnya udah rusak. Jadi harusnya datangnya itu minggu kemarin, saya datangnya minggu depan. Karena baru dapat liburnya minggu depan. Ternyata memang kita harus kejar-kejaran sama waktu gitu kalau kita ingin melihat, keindahan dari si tumbuhan-tumbuhan itu, kayak gitu. Jadi, kalau kita salah timing-nya, ya kita nggak dapet gitu, nggak dapet apa yang kalau misalnya kita lihat di foto-foto, kok indah banget gitu, karena dia timing-nya pas gitu. Kita telat aja, sehari 2 hari itu udah kayak banyak kan apalagi di taman-taman misalnya dirusak sama anak-anak kecil lah, dicabutin dan sebagainya itu kan waduh itu kayak gitu. Jadi itulah ya di apa namanya, musim-musim di luar negeri gitu. Cantik-cantik memang, gitu. Kemudian ada winter, itu ada musim dingin. Mungkin kita ngelihat, ya Allah pengen ngerasain salju gitu kan. Gitu kan, first time gimana ngerasain salju dan sebagainya. Iya sih 5 menit, 10 menit, setengah jam gitu. Tapi, beberapa waktu kemudian kita udah kayak, ya udah kita balik. Kenapa? Karena dingin banget gitu ya dan kemarin pun di Ankara sampai minus berapa belas derajat ya, mungkin minus 11 atau 12 gitu kemarin tuh. Bahkan, winter tahun, ini gitu ya, winter kemarin, Januari, Februari itu, eee, Istanbul dan beberapa kota itu, sampai mereka itu ini ya, kena badai salju gitu. Yang awalnya, udah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun yang salju tuh nggak lama gitu. Biasanya kan kalau di Istanbul tuh salju turun langsung cair.
bahkan kata anak-anak orang Indonesia, mahasiswa Indonesia, kita tuh nggak ngerasain salju di Istanbul gitu. Kenapa? Karena ya itu ketika dia turun dia langsung cair gitu. Nah, beda beda dengan Ankara, dia awet gitu ya. Jadi Ankara tuh kalau dingin dingin banget, kalau panas panas banget kayak gitu. Nah, jadi kita masih bisa ngerasain ya snow-nya gitu, masih bisa ngerasain si salju-salju ini gitu. Tapi qadarullah gitu ya, winter kemarin itu eh, ya mungkin teman-teman di sini ada yang ngikutin berita tentang Turki gitu ya, bagaimana badai salju itu menerjang beberapa kota gitu, dan itu memang masya Allah gitu ya serem sampai si si saljunya sampai selutut gitu ya, atau bahkan di atas lutut gitu. Dan banyak rumah-rumah misalnya kayak di kota apa ya, Wan misalnya gitu ya, kota Wan, atau di bawah-bawah Trabzon itu sampai rumahnya itu terkubur sama si itunya, si saljunya gitu. Kayak gitu. Jadi salju ya seru sih, tapi kalau sampai jadi badai ya menakutkan juga gitu. Kayak gitu. Nah, kemudian ini bukan promosi ya. Kenapa pilih Turki gitu ya untuk studi? Karena mayoritas kampus-kampus di Turki itu bagus gitu. Kenapa? Makanya banyak banget mahasiswa Indonesia itu sangat-sangat tertarik gitu. Bahkan di Ankara sendiri itu eh, sejauh ini ya, berdasarkan dari PPI Ankara yang mendata itu, sorry, yang terdata, karena kita kan nggak tahu pastinya ya, yang terdata itu sudah lebih dari 300 orang gitu, itu baru Ankara gitu. Itu Istanbul ya lebih dari itu gitu, belum kota-kota yang lain gitu ya, apalagi Sakarya dan sebagainya. Karena kota yang paling banyak studentnya itu di Turki itu adalah Sakarya gitu. Di Sakarya itu ya mungkin sampai 500-600 orang gitu, karena banyak banget di Sakarya itu gitu. Kemudian di beberapa kota lain gitu. Kenapa? Karena yang pertama, ketika kita belajar di Turki, itu satu fasilitasnya bagus gitu ya. Bukan berarti fasilitas di kampus-kampus di Indonesia nggak bagus, nggak gitu juga gitu ya. Tapi bagaimana akses untuk ke luar negeri atau ke negara lain gitu ya, atau akses untuk misalnya ikut perlombaan dan sebagainya, itu sangat terbuka lebar gitu ketika kita belajar di Turki gitu. Berbeda dengan di Indonesia, misalnya kita kayak kurang info misalnya gitu ya, atau kita yang benar-benar harus nyari sendiri dan sebagainya. Tapi kalau di Turki itu kita bisa dapetin informasi itu dengan mudah gitu. Kenapa? Karena si kampus itu sendiri yang banyak ngasih info itu gitu, baik melalui email gitu ya, ataupun baik melalui media sosial mereka, ataupun di apa namanya, di kampus-kampus gitu ya. Misalnya gini, misalnya selama 2 minggu atau 3 minggu itu ada pembukaan Erasmus gitu ya. Siapa mahasiswa yang ingin ikutan Erasmus Exchange gitu ya, apa namanya, pertukaran pelajar ke negara lain gitu ya, pakai beasiswa Erasmus, itu nanti di kampus tuh ada, saya nggak tahu ya kalau di kampus lain, tapi kalau di Gazi sendiri itu kayak ada pembukaan gitu. Jadi di depan gedung rektorat ini tuh nanti ada pernak-pernik tentang Erasmus gitu lah. Jadi orang yang nggak tahu pun, oh hari ini pembukaan Erasmus ya gitu. Kayak gitu. Kalau kita kan misalnya di Indo, kita benar-benar nyari sendiri gitu. Kayak gitu. Tapi kalau di mayoritas kampus-kampus di Turki itu biasanya suka ada celebration-nya gitu. Kayak gitu. Jadi mahasiswa tuh yang nggak tahu pun jadi tahu kayak gitu. Yang nggak dapat info pun ya secara otomatis dia tak jadi tahu gitu. Jadi dapat info kayak gitu. Ataupun akreditasi dari kampus-kampus itu sendiri. Misalnya kayak coach gitu ya, coach Univ. Dia sekarang itu jadi kampus nomor 1 di Turki walaupun dia swasta gitu. Kenapa? Karena coach university ini dia adalah kampus riset gitu. Jadi makanya kenapa dia jadi kampus nomor 1 di Turki gitu. Dari segi risetnya. Kemudian misalnya kayak Kak ini ya, Kak Putri, kampusnya Kak Putri itu di HJTP gitu ya. Di HJTP terkenalnya dengan jurusan kesehatannya ya, kedokterannya yang paling bagus di Turki. Ataupun misalnya Middle East gitu ya, Middle East Technic University di Ankara juga, dia bagus dari segi tekniknya, entah itu teknik industri, teknik
mesinnya dan sebagainya gitu. Kalau dari Gazi itu yang paling bagusnya adalah fakultas pendidikannya gitu. Jadi fakultas pendidikan Gazi itu adalah nomor satu di Turki kayak gitu. Jadi tiap kampus itu dia punya keunggulan masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya kita jurusan pendidikan ingin masuk pendidikan, oh bisa pilih Gazi. Kalau kita ingin jurusan teknik yang bagus, kalau ada Middle East atau misalnya teknik Istanbul misalnya kayak gitu. Atau kalau kita ingin suka di riset bisa masuk Koç gitu. Jadi tiap kampus itu punya keunggulannya masing-masing kayak gitu. Nah, selain itu apalagi gitu ya yang bisa didapatkan ketika kita belajar di ya mostly sebenarnya di luar negeri gitu ya. Yang pertama adalah teman kita itu random banget gitu. Teman kita bermacam-macam gitu. Jadi di sini nggak ada saya ya. Di foto ini nggak ada saya. Kebetulan nggak ada saya karena eh, apa namanya pas saya lagi bayar ini kan ini kita habis makan-makan gitu kan. Pas saya lagi bayar mereka foto. Jadi teman-teman kita itu hampir dari seluruh negara ada. Misalnya dari mereka saya lupa ini dari negara mana, cuman yang pastinya ya pasti dari benua Afrika ya gini gitu kan. Terus ini dari Irak, Irak kalau nggak salah ya, Baghdad dari Irak. Kemudian ini dari Amerika, dari Venezuela, ini dari Afghanistan, Afghanistan juga. Ini dari Kazakhstan kalau nggak salah, Pakistan, ini Iran dan lain-lain gitu ya. Jadi ini juga dari Amerika gitu. Ya kita jadi punya teman dari berbagai negara gitu kayak gitu. Jadi koneksi atau apa ya hubungan kita dengan atau informasi kita tentang negara lain pun kita jadi dapat, oh ada ya negara ini gitu. Bahkan ada juga misalnya kita dari mana, Indonesia, Indonesia tuh di mana gitu kan. Ada juga orang-orang yang nggak tahu tentang Indonesia itu di mana gitu kan. Atau misalnya oh negara itu emang ada ya, misalnya kayak negara di Afrika gitu kan yang kita nggak tahu, negara-negara kecil misalnya gitu, ya negara-negara belakang misalnya, oh ada ya gitu kan kayak gitu. Jadi teman kita random gitu. Akhirnya kita dapat connecting yang bagus gitu karena teman-teman kita ataupun kita punya guru-guru gitu ya, dosen-dosen gitu yang mereka juga sangat open minded gitu. Sangat open minded di sini adalah menerima apa namanya keberagaman dari bangsa-bangsa lain gitu kayak gitu. Jadi itu bagusnya gitu ya, sosialisasinya kita jalan ya, walaupun bahasanya mungkin masih terbata-bata bahasa Turki atau bahasa Inggrisnya, tapi mereka dengan adanya mereka itu bahasa kita jadi terlatih terus gitu, entah apapun, entah itu apa namanya benar atau enggak yang kita ucapin gitu. Kalaupun misalnya sama misalnya kita mau bahasa Turki atau bahasa Inggris, orang yang kita ajak misalnya belum belum ngerti-ngerti, belum mudeng-mudeng, ya udahlah akhirnya udah kayak ya udahlah itu maksudnya, ya udah itu kayak gitu. Gitu. Jadi ya gitu. Misalnya ini bukan promosi ya. Misalnya yang lain alasan kenapa Turki gitu kan. Mungkin kalau teman-teman ada jurusan apa ya? Pangan gitu ya, jurusan pangan, jurusan saya nggak tahu apakah di Turki ada misalnya kayak jurusan kalau apa sih chef itu mungkin Tata Boga gitu ya, saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang jurusan pangan atau ingin masuk ke jurusan teknik pangan misalnya gitu, ya Turki ini sangat bagus gitu. Kenapa? Karena Turki ini dia menggabungkan antara dua kultur makanan Asia dengan kultur makanan Eropa gitu. Jadi Westernnya dapat, kemudian Easternnya dapat gitu. Makanan dari timurnya dapat, makanan dari baratnya dapat kayak gitu. Jadi mereka dikombain gitu. Makanya kadang aneh juga sih. Kadang aneh juga ya. Misalnya kayak kayak apa ya? Makan makan nasi sama yogurt gitu. Kan corba tuh, saya lupa namanya corba apa. Misalnya makan nasi sama yogurt, saya makan corba terus lama-lama mikir ini kayaknya nasi deh gitu. Nasi sama yogurt kayak gitu kan, nasi sama yogurt. Atau misalnya ya apalah gitu ya yang kita aneh gitu kayak gitu. Tapi itulah kombinasi gitu, kombinasi dari apa pertemuan antara timur dan barat gitu. Bahkan bulan apa ya, Januari atau Februari gitu, ketika
dan beberapa teman itu ketemu dengan orang yang salah satu founder dari beasiswa YTB. Saya lupa Pak siapa gitu. Kita bertemu, terus beliau bilang bahwa kalau kalian tahu apa namanya ya, budaya atau ya intinya kultur dari timur dan barat itu mereka bertemu di mana? Ya mereka bertemunya di Turki, mereka bilang kayak gitu. Jadi Turki adalah pertemuan antara timur dan barat gitu. Jadi dari timur ya mungkin apa budaya dari Saudi Arab gitu ya, dari Jazirah Arab gitu, terus ya pokoknya dari budaya timur gitu, kemudian bertemu dengan budaya-budaya dari Eropa gitu ya. Ya bertemunya di mana? Ya, di Turki gitu. Jadi apa kalau kita lihat kenapa Turki ini sangat banyak sekali apa ya sesuatu yang terjadi di dunia itu apa ya sesuatu yang terjadi penting di dunia itu banyak juga di Turki gitu. Kenapa? Karena memang disinilah pusat pertemuan antara timur dan barat itu gitu. Nah salah satunya adalah makanan gitu ya. Kalau kita bicara sejarah itu juga banyak gitu. Itu nanti bisa satu episode kalau bicara kalau ngomong tentang sejarah gitu ya. Karena memang banyak banget gitu kan sejarahnya dari masa Neolitikum yang kita mungkin di Indonesia ketika SD SMP itu kita belajar sejarah masa batu gitu ya, masa besi misalnya gitu, paleo apa sih Neolitikum gitu ya, Zeolitikum dan sebagainya itu ada semua di Turki gitu, masa-masa itu tuh gitu sampai masa milenial kita sekarang gitu. Jadi memang dari masa ke masa itu semua peradaban itu ada di Turki gitu. Kemudian ini ada yang ngerti nggak apa maksudnya foto ini? Ini diambilnya dari Rumeli Hisari di Istanbul. Ada yang ngerti nggak? Ini udah kayak tebak-tebakan gambar. Ini belum masuk ke beasiswa YTB, ini masih alasan-alasan kenapa. Oke. Nah, jembatan ini, kalau kita lihat, jembatan ini namanya Mehmet Ikinci Mehmet atau Muhammad Al-Fatih Koprusu, jembatan Muhammad Al-Fatih. Ini benteng Rumeli Hisari. Jadi kenapa saya foto ini? Karena ini kan Selat Bosporus nih. Ini Selat Bosporus. Dan di posisi ini itu adalah kan Selat Bosporus tuh dari jarak sini ke sininya. Jadi di sini tuh di bagian Eropa, ini bagian Asia gitu. Jadi kenapa saya kasih foto ini? Karena ini menandakan bahwa bagaimana dua daratan yang beda benua itu dia ketemu dalam jarak yang paling dekat. Jadi kalau kita ngeliat di peta itu Bosporus itu kan dia si lebarnya itu macam-macam, ada yang misalnya sampai berapa kilometer gitu kan, ada yang sampai jauh. Nah, yang paling dekat gitu ya, yang paling dekat pertemuannya antara benua Eropa dan Asia itu posisinya di sini, di Rumeli Hisari ini gitu. Jadi kita benar-benar langsung bisa ngelihat daratan Asia, dari Asia kita bisa benar-benar lihat daratan Eropa gitu. Kayak gitu. Jadi inilah maksudnya kenapa saya foto ini gitu. Maksudnya masukin foto ini gitu. Artinya ya Turki itu memang negara yang ada dalam dua benua gitu, yaitu benua Eropa dan Asia gitu. Dan satu-satunya kota yang memang hanya Istanbul gitu. Kalau Ankara dia masuknya ke Asia gitu ya. Jadi apa namanya Eropa itu ya nanti ada Edirne, terus Istanbul dan beberapa kota lain. Oke. Jadi kalau teman-teman pengen ngelihat apa namanya daratan Eropa ataupun Asia yang paling dekat posisinya di sini. Kalau yang lain itu agak lebar. Kalau ini jaraknya cuma sekitar 500-300 meteran gitu. Makanya kenapa kalau musim panas, ini orang-orang tuh pada ngejajar di sini, terus mereka berenang dari tren yang mereka berenangnya melintasi dua benua gitu. Padahal jaraknya cuma segini. Yaitu mereka biasanya berenangnya dari Eropa ke Asia ataupun balik lagi gitu. Biasanya nanti nih Juli Agustus gitu. Itu banyak yang renang gitu. Keren ya udah berenang melintasi dua benua padahal cuma segini jaraknya gitu. Nah, terus ini diambil dari Galata. Apa maksudnya gitu ya? Maksudnya adalah
Turki ini ya yang tadi udah disebutkan gitu bahwa banyak banget sejarahnya gitu. Bahkan saya juga baru ngeh gitu ketika eh, nonton apa ya, kalau biasanya di museum-museum Turki itu ketika kita melihat dari satu tempat ke tempat lain tuh itu biasanya suka ada cuplikan kayak filmnya gitu kan. Nah, saya baru tahu ternyata kayak dari masa ya Romawi udah pasti gitu ya, dari masa Islam, kemudian Romawi, kemudian sebelum-sebelumnya gitu ya, Neolitikum, Zeolitikum dan sebagainya, itu ternyata memang tempatnya di situ gitu. Tempatnya tuh di Turki ini kayak gitu. Jadi dari sejarahnya kayak banget. Jadi untuk teman-teman yang jurusan mungkin ada ingin ngambil jurusan sejarah atau S2 S3-nya ingin melanjutkan di sejarah, itu Turki sangat bagus gitu. Dan tadi untuk yang benua yang foto sebelumnya itu ada Asia dan Eropa, itu juga bagus untuk jurusan-jurusan misalnya perekonomian gitu ya, perdagangan gitu. Kenapa? Karena dulu Selat Bosporus itu adalah selat yang paling tersibuk di dunia gitu. Kenapa? Karena Bosporus itu kan dia menghubungkan antara Asia dan Eropa. Jadi perdagangan di situ tuh apa namanya ya kayak nggak ada matinya gitu. Maksudnya sangat ya dia hidup terus gitu. Jadi makanya untuk jurusan perdagangan atau jurusan hubungan internasional itu bagus gitu di Turki. Nah, kemudian kita masuk ke beasiswa YTB-nya sendiri gitu ya. Apa saja sih persyaratan untuk daftar beasiswa YTB? Bentar, ketutupan. Yang pertama, untuk teman-teman yang S1 bisa daftar setelah lulus atau akan lulus. Gitu misalnya teman-teman mau lulus sudah terhitung gitu ya di tahun itu tuh teman-teman akan lulus, maka teman-teman bisa gitu walaupun belum belum sidang misalnya gitu untuk kalau misalnya mau S2 S3 atau teman-teman belum dapat ijazah untuk lulusan SMA misalnya atau dan setaranya gitu. Kemudian um, tapi di sini ada minimumnya gitu ya, ada maksimumnya, yaitu teman-teman bisa daftar ketika teman-teman udah ada prediksi lulusnya itu September atau Oktober. Tapi kalau teman-teman lulusnya misalnya prediksi November atau Desember, itu nggak bisa daftar gitu. Kenapa? Karena dari ETB sendiri itu kasih kasih batas maksimum, teman-teman harus masukin mungkin ya ijazah kayak gitu ya berkas-berkas kayak gitu gitu. Jadi makanya eh, dari ETB sendiri kasih maksimalnya teman-teman itu bulan apa gitu kan. Sorry, bulan Juli ya teman-teman. Kalau yang September Oktober ini mulai perkuliahan. Jadi teman-teman lulusnya maksimal itu bulan Juli. Tapi kalau lebih dari bulan Juli itu nanti ikutnya bisa ikut di gelombang yang tahun depannya gitu. Karena kenapa maksimal harus di bulan Juli? Karena di bulan September Oktober teman-teman harus sudah nanti ada timelinenya ya harus sudah berangkat ke Turki gitu. Kemudian untuk S1, S2, S3 untuk S1 itu maksimal 21 tahun, S2 35, S2 30 dan S3 35. Kemudian penampur dari Turki tidak diperkenankan untuk mendaftar beasiswa untuk jenjang yang sama. Misalnya ada teman-teman anak S1 di Turki, kemudian dia mau daftar apa namanya beasiswa ITB gitu ya untuk jenjang S1 gitu. Tapi di sini kenapa nggak boleh gitu ya? Saya juga kurang tahu sih. Cuman ada beberapa kasus juga yang misalnya dia datang ke Turki, kemudian pakai biaya sendiri, misalnya gitu ya, mandiri. Kemudian dia apply YTB, misalnya dia udah semester 2 atau semester 4 misalnya gitu, dia apply YTB, otomatis yang mandirinya itu dia tinggalin dan dia ngulang lagi dari semester 1 gitu. Kayak gitu. Kemudian apa lagi ya? Nah, yang keempat memiliki nilai rapat atau ijazah minimalnya 70%, tapi kalau untuk kedokteran dan kedokteran gigi itu 90%. Itu misalnya ya 90-90 gitu ya, 85-90 gitu. Apa saja persyaratan berkasnya? Di sini ada beberapa ya. Ada yang pertama foto.
kemudian KTP atau paspor. Jadi kalau teman-teman belum punya paspor, itu masih bisa pakai KTP untuk ngisi identitasnya. Kemudian ijazah. Karena kalau belum lulus, terus gimana ijazahnya? Bisa pakai surat keterangan akan lulus. Surat keterangan akan lulus, SKL, SKL ya, surat keterangan lulus. Gitu. Atau misalnya teman-teman belum lulus nih, tapi teman-teman akan lulus di bulan Mei misalnya gitu. Ujian nasional kan Mei ya, pengumumannya biasanya Mei. Nah, nanti teman-teman minta ke guru atau ke sekolah gitu ya, ataupun misalnya yang S1 mau lanjut S2, S3, ataupun S2 mau lanjut S3, ya itu nanti bisa minta ke fakultas gitu ya. Minta surat keterangan yang menyatakan bahwa kita ini akan lulus di bulan apa, misalnya kayak gitu. Kalau belum ada ijazah. Kemudian transkrip nilai. Nah, kalau udah ada ijazah kan ada tuh transkrip nilainya di belakangnya gitu. Atau pakai nilai raport. Itu juga bisa transkrip nilainya. Kemudian surat keterangan ini ya, yang belum lulus. Kemudian TOEFL atau IELTS-nya dia opsional, tergantung jurusan dan tergantung univ. Kayak gitu. Jadi misalnya coach nih, atau coach atau Bu Azici, yang mereka kan, atau Metu gitu ya, mereka bahasa pengantarnya bener-bener pakai bahasa Inggris gitu. Jadi mereka misalnya di coach nih, di coach itu nggak ada yang pakai bahasa Turki gitu. Jadi kampusnya sendiri yang mewajibkan masuk ke sana itu pakainya TOEFL atau IELTS kayak gitu. Ataupun misalnya di kampus yang masih ada bahasa Inggris, ada bahasa Turki, tapi kita pengen ngambil kelasnya bahasa Inggris. Kalau di Indonesia tuh misalnya kayak di UGM atau di ITB misalnya, ada kelas internasional, ada kelas reguler biasa kan. Kelas reguler biasa berarti pakai Indonesia, tapi kalau kelas internasional kita pakai bahasa Inggris gitu kan. Nah, begitupun di Turki kayak gitu. Jadi ada kelas internasionalnya pakai bahasa Inggris, ada kelas yang pakai bahasa Turki, pakai bahasa daerah gitu. Nah, kayak gitu. Tapi walaupun kita pakai bahasa Inggris, kita tetap harus ngasih sertifikat TOEFL atau bahasa Turki kita gitu. Jadi teman-teman walaupun nanti belajar bahasa Turki, tapi bahasa Turkinya nanti nggak kepake di kelas, tapi itu menjadi syarat kita untuk bisa ngambil semester 1 gitu, bisa kuliah. Kemudian ada recommendation letter atau surat rekomendasi, itu nanti bisa diambil atau diminta dari misalnya orang-orang yang terpenting ya, entah itu misalnya kalau teman-teman dekat sama pejabat yang mungkin bisa dengan pejabat gitu ya, atau misalnya ke guru kita itu bisa, atau ke dosen kita bisa, atau misalnya kita aktif di misalnya apa ya, organisasi sosial gitu ya, kemanusiaan misalnya, kita minta dari ketuanya gitu. Jadi ya rekomendasi letter itu ya dari siapapun yang dia itu memiliki pengaruh gitu, kayak gitu. Paham ya? Maksudnya pengaruh itu berarti dia, ya entah itu ketua, entah itu misalnya pejabat, atau entah itu guru, atau itu dosen, atau profesor, dan sebagainya, yang dia memiliki pengaruh. Kemudian sertifikat-sertifikat, kalau teman-teman punya sertifikat-sertifikat juga silahkan gitu ya dimasukin gitu, di-apply, sorry. Kemudian ada CV gitu ya, teman-teman juga bisa bikin CV. Bisa pakai Europass gitu ya. Kalau dari YTB sendiri nggak ada format khusus, dia harus apa-apa misalnya gitu ya. Tapi kalau untuk mayoritas ke Eropa itu kan biasanya pakai Europass. Jadi kalau ya lebih bagus lagi kalau teman-teman pakai Europass, itu lebih bagus lagi gitu. Kayak gitu. Bisa nanti di searching di website ya Europass. Nanti teman-teman tinggal masukin aja. Nanti dia sudah template-nya udah ada sendiri, tinggal download. Kemudian letter of intent atau motivation letter. Di situ gimana kita menjawab atau mengisi gitu ya. Kan di situ ada beberapa kolom, misalnya jelaskan siapa diri kamu gitu kan. Terus apalagi banyak yang macam-macam kalau untuk S2. Kalau untuk daftar S1 kalau tidak salah tuh 2 kolom tambahan dan kolom penjelasan diri gitu. Tapi kalau untuk anak S2 S3 itu nanti ada kolom tambahan sekitar 5 kolom atau 6 sampai 7 kolom itu ada tentang riset proposal gitu ya. Proposal riset gitu. Bagaimana misalnya judulnya apa, mau tentang apa, metodenya kayak gimana, material atau bahan-bahannya kayak gimana dan sebagainya gitu. Itu untuk
anak-anak yang ingin mendaftar S3 dan S2. Kemudian pilihan universitasnya itu kalau di mungkin ini salah satu keunggulan dari beasiswa ITB juga, kita bisa pilih sampai 12 pilihan gitu. Kalau di beasiswa lain mungkin kita nggak sebanyak ini gitu, misalnya ke Erasmus Exchange, ke misalnya beasiswa Erasmus itu Erasmus Mundus gitu, Erasmus Plus gitu, ataupun beasiswa yang lain gitu, nggak sampai 12 gitu. Tapi kalau di Turki sendiri kita bisa sampai 12, ataupun kalau kita mau pilih satu aja nggak apa-apa, mau pilih dua ya silahkan gitu. Tapi kalau kita mau memaksimalkan 12-12-nya untuk membuka peluang ya pilih 12 saja gitu. Kemudian ini yang kemarin ya, aplikasi 2022 yang terbaru kemarin, apa aja sih yang di-cover dari YTB itu gitu ya. Yang pertama ada universitas dan program placement gitu ya. Intinya jurusan dan kampus itu gratis gitu. Jadi intinya dibayarin gitu kuliahnya. Gitu. Kemudian ada akomodasi gitu ya. Akomodasi itu apa aja, misalnya dikasih asrama gitu kan. Dikasih asrama, kemudian itu untuk S1, S2, S3. Kalau untuk S2, S3 di tahun pertama itu wajib asrama gitu. Tapi untuk S2, S3 di tahun kedua dan seterusnya itu nanti dikasih diganti pakai uang gitu. Kenapa? Karena mungkin mayoritas S2, S3 itu banyaknya udah berkeluarga gitu ya. Jadi masa misalnya suaminya di asrama gitu ya, anak istrinya di rumah, atau misalnya istrinya di asrama kan lucu gitu. Jadi makanya kenapa di tahun kedua itu diganti pakai uang gitu. Tapi kalau untuk anak-anak S1 mereka wajib di asrama. Ataupun akomodasi selain dari rumah gitu, dari penginapan gitu ya. Misalnya ada akomodasi dari bandara ke tempat kita di mana akan tinggal gitu ya, misalnya di asrama gitu. Itu nanti dijemput sama YTB kayak gitu. Kemudian ada asuransi kesehatan, itu juga dijamin oleh dari YTB sendiri. Kemudian once of flight ticket gitu, dikasih tiket berangkat dan pulang setelah studi. Tapi kalau teman-teman misalnya selama 2 tahun ataupun anak S1 kan harus 5 tahun tuh. 5 tahun karena 1 tahunnya bahasa Tomer kan, bahasa Turki, 4 tahunnya kuliah. Misalnya teman-teman di tengah-tengah pengen pulang nih, tahun kedua atau ketiga gitu. Ya nggak apa-apa boleh, tapi bayar sendiri gitu. Nggak di-cover dari YTB. Gitu. Kemudian ada menulis stipend, tiap bulan dikasih uang jajan gitu ya. Kemudian ada tuition fee, pembayaran kampus gitu ya. Kemudian Turkish language-nya 1 tahun itu wajib. Aplikasinya dari kapan? Aplikasinya ini sama ya, sejak 2020 sampai 2022. Kalau yang saya lihat itu tanggalnya sama dari 10 Januari sampai 20 Februari. Jadi ada 1 bulan lebih pembukaannya itu. Gitu. Jadi teman-teman bisa daftar jauh-jauh hari gitu. Dan hindari mepet-mepet gitu. Kenapa? Karena pendaftar YTB itu kan hampir 160.000 sedunia gitu ya, se-internasional. Kalau mepet-mepet, sistemnya biasanya suka, yang namanya juga ini ya, error system gitu. Sistemnya kadang suka error kayak gitu. Jadi takutnya nanti teman-teman sistemnya error dan nggak bisa apply kayak gitu. Jadi makanya jauh-jauh. Misalnya ya kalaupun belum selesai ya minimal mungkin 3 hari dijedain atau 5 hari gitu. Maksimal banget. Kalau dulu saya daftarnya di tanggal 11 Januari. Jadi baru 1 hari dibuka, besoknya udah apply. Berarti udah niat banget ya. Padahal nyiapinnya, ya mungkin mempersiapkannya kayaknya ada sih 1/2 tahun. Ada kayaknya 1/2 tahun. Jadi begitu lulus langsung nyiapin, begitu dibuka langsung apply. Langsung submit. Begitu apply saya menyesal. Menyesalnya kenapa? Karena saya masih punya waktu 1 bulan lebih. Jadi begitu apply, terus saya 1 jam kemudian tuh saya mikir, wah ini di bagian risetnya ada yang kurang. Udah kayak pasrah gitu kan. Udah pasrah. Kenapa cepet-cepet di-apply gitu kan. Harusnya ya tanya dulu ke siapa, misalnya ke Wardi yang lain, atau ya banyak yang tanya gitu. Karena dulu udah
udah mantep gitu ya, nggak taunya pas begitu submit ternyata ada penyesalan gitu. Tapi ya kode dari Allah alhamdulillah tetap dapat gitu. Walaupun pada saat itu agak kurang yakin juga karena di bagian risetnya kurang dijelasin gitu. Kurang dijelasin. Jadi hanya poin-poinnya. Nah, lebih lebih apa namanya? Lebih bagusnya ya harusnya sedetail mungkin kayak gitu. Kemudian graduate, master dan PhD. Nah, timeline pendaftarannya ada dari bentar ini ke depan Januari sampai Februari ini pembukaan aplikasinya. Kemudian Maret itu seleksi dari file, Maret sampai April itu. Dan Mei sampai Juni itu interview. Jadi kalau teman-teman ngelihat media sosialnya dari YTB itu dari bulan Mei atau akhir Mei mungkin ya. Mereka tuh udah ini apa tes-tes gitu kan. Karena untuk anak S1 sekarang ada tesnya, ada ujian tulis gitu. Jadi abis tes baru wawancara atau kembali ke wawancara 2 atau tes. Pokoknya itu sebenarnya udah ada dari beberapa tahun yang lalu. Cuman yang gencar-gencar bangetnya itu tahun ini karena tahun saya nggak ada 2020, tahun 2021 juga kalau nggak salah nggak ada ya karena ya nggak ada karena sistemnya masih online. 2020 2021 itu kita online masih online tapi yang paling parah-parahnya sih 2020 ya pas pandemi itu dan timelinenya nggak kayak gini hancur. Timeline 2020 tuh hancur banget jadi aplikasinya tetap dibukanya Januari Februari, cuman seleksi filenya itu dari Maret sampai Juni. Panjang banget ya, dari Maret sampai Juni. Sampai kita tuh mikir gini, ini ini beasiswa nih jadi apa enggak ya? Apa mau dibatalin apa gimana gitu? Karena hampir 1 tahun kita tuh nunggu, bener-bener nunggu gitu. Nggak ada kejelasan dan sebagainya. Beda dengan misalnya kan saya juga apply di beberapa apa namanya apa negara gitu ya. Mereka tuh dalam rentang waktu 4 bulan, 3 bulan itu udah ada pengumuman gitu. Nah yang YTB ini hampir setahun kita kayak memang harus sabarnya diperluas gitu ya. Nah nanti teman-teman juga sabarnya harus gitu ya, harus luas. Kemudian dari Juni ke kalau di sini kan interview Mei Juni ya. Nah 2020 itu dari Juni ke Agustus. Jadi Agustus itu kita baru interview. Jadi selama Juni, Juli, Agustus itu kita cuma dapat selamat kalian 2 bulan kita tidak diberi kejelasan gitu kan. Dan ada yang dikasih info kayak gitu, ada yang enggak juga gitu. Yang enggak dapat apa email selamat Anda lolos berkas, ya mereka juga masih nunggu. Berarti mereka nunggu dari mereka apply mungkin Januari Februari sampai Agustus gitu. Yang lain Agustus ada yang masuk ke interview dan ternyata dari bulan Juni ini yang dikasih email lolos berkas itu nggak semua masuk ke Agustus ke interview dan nggak dikasih tahu juga dari YTB-nya gitu. Jadi selama kamu lolos berkas bulan Agustus ada yang dikasih jadwal interview, ada yang enggak. Jadi seleksinya udah kayak berkali-kali lipat gitu. Nah, harusnya itu dari 2012 sampai 2019 dan kemarin 2021 juga kayak gitu. Orang yang apa namanya? Dapat email lulus berkas atau diseleksi file ini, dia pasti masuk interview. Tapi kalau 2020 dia dapat email tapi dia belum tentu masuk ke sini ke interview. Sakit hati nggak? Gitu. Jadi bener-bener apa ya? Ya kayak ini beasiswa nih jelas atau enggak gitu sampai ada teman yang bilang juga kayak apa saya lepas aja gitu kan dan ya apa namanya memang harus sabar sih gitu kayak gitu. Kemudian resultnya di mana kan kalau ini normal ya dari 2021 ini udah normal. Juli Agustus nih udah ada hasilnya siapa yang lolos gitu siapa yang jadi awardee. Nah kalau kami resultnya itu di bulan September akhir gitu jadi udah telat banget dan sementara September itu normalnya kita sudah kelas bahasa Turki tapi kita baru pengumuman. Kemudian karena kita sekarang udah offline ya September Oktober ini langsung pemberangkatan studentnya ke Turki gitu. Kalau dulu
kami berangkatnya, kita masuk kelasnya Oktober, kelas bahasa Turkinya Oktober online, kita berangkatnya tahun 2021 di bulan Juni. Jadi kita nunggu 1 tahun. Gitu. Jadi 1 tahun kita proses seleksi, 1 tahun kita nunggu untuk diberangkatkan. Jadi kalau sekarang teman-teman insya Allah udah apa namanya, udah enak. Kalau saya ngeliat dari tahun 2021 ini udah normal gitu si timeline dari pendaftaran ini. Yang hancur memang yang 2020 itu karena memang ada pandemi. Kemudian gimana cara mendaftarnya gitu ya. Yang pertama ada cek programnya apa aja. Ada nggak program yang kita inginkan. Misalnya ada beberapa kasus juga yang dia tuh jurusan pendidikan, kalau saya lupa ya, jurusan pendidikan apa ya, karena ada beberapa yang ketika dicari di Turki itu jurusannya nggak ada gitu. Misalnya kayak kalau bahasa Inggris masih ada ya. Saya lupa deh jurusan pendidikan apa ya. Waktu itu ada yang tanya juga kan konsultasi, beberapa jurusan pendidikan tuh emang rada random sih. Agak banyak problemnya di jurusan pendidikan karena macam-macam kan kalau di Indonesia. Nah, ketika mau di apa ya, disandingkan atau ketika mau dibandingkan dengan pendidikan yang ada, jurusan pendidikan yang di Turki atau yang tersedia tuh jadinya mereka nggak dapet gitu. Kemudian jadi nanti teman-teman harus cek di YTB-nya apakah jurusan yang teman-teman incer atau inginkan itu dia tersedia atau enggak gitu. Kemudian bikin aplikasi kita online, bikin akun gitu ya. Akun daftar. Dan ini gratis juga. Mau bikin dari sekarang juga bisa. Kalau teman-teman mau nyicil-nyicil berkasnya, nanti apply-nya pas dibuka di Januari itu tanggal 10. Kemudian yang ketiga bisa upload necessary dokumen gitu ya. Teman-teman bisa upload dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yang diminta. Kemudian aplikasi kita sebelum deadline-nya gitu. Jadi kalau teman-teman mau nyicil dari sekarang nggak apa-apa. Tapi kalau untuk surat rekomendasi itu memang harus gitu ya. Surat rekomendasi itu kan ada tanggalnya. Jadi kalau misalnya kejauhan itu nanti bermasalah juga gitu. Jadi harus yang terbaru kalau surat rekomendasi. Tapi kalau misalnya kayak sertifikat dan sebagainya atau data-data diri itu bisa dari sekarang. Nanti teman-teman bisa buka di ini TBBS Turki Bursali. Kemudian kayak tembus beasiswa YTB apa? Sebenarnya banyak gitu ya. Yang pertama bisa cari informasi beasiswa sebanyak-banyaknya gitu sambil kita upgrade diri atau upgrade eligibility kita, upgrade apa yang kita bisa atau maksimalkan potensi kita. Kemudian baca setiap guidebook atau buku panduan dari beasiswa. Sebenarnya beasiswa manapun ya, bukan hanya YTB. Kemudian seleksi berkas isi dengan baik dan benar pada aplikasi online. Itu kemudian seleksi wawancara, persiapkan bahasa dan summary aplikasi online. Gitu. Kemudian doa dan tawakal. Itu yang kita bisa lakukan. Oke. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah nih Teh Desi atas penyampaiannya. Jadi sangat menarik ya dari pengalaman beliau, dari foto-foto beliau. Karena itulah enaknya ketika kita lanjut di Turki ya, akan banyak koleksi foto dan kenangan yang bisa disimpan. Selain itu juga ya tadi tuh kalau saya pribadi juga ya Teh ya, saya tuh alasan terkuat kenapa mau ngambil Turki itu karena memang 4 musimnya. Ngerasain musim gugur, musim semi, musim salju, musim panas gitu. Aduh, pokoknya siapapun pasti. Ya. Oke, ini udah mulai banyak banget pertanyaan. Kan dong aku ikut Zoom. Anakku loh. Ya. Dong aku ikut Zoom loh. Oke, Mbak Intan maaf ya, saya unmute dulu. Jadi nanti setelah ini saya akan buka beberapa sesi penanya. Masih ada sekitar 30 menit ke depan. Ini sudah ada 3 orang yang bertanya raise hand. Saya dahulukan dulu yang mau bertanya raise hand ya, biar bisa langsung nanya ke TDC-nya nih gitu. Oh, udah mulai banyak tiba-tiba. Oke, saya urutkan berdasarkan yang muncul di layar saya ya. Oke, sembari yang berada di chat juga bertanya, dipersilahkan juga. Oke, saya buka dulu
ke penanya. Oh, jadi gini Teh Desi mekanismenya, saya akan kasih 3 penanya, terus nanti Teh Desi langsung collab ke 3 pertanyaan gitu. Jadi nanti biar saya bantu juga catat kira-kira pertanyaan mereka apa aja. Oke, saya persilahkan ini Mbak Yulmila, kemudian Mas Muhammad Fauzi, terus yang ketiga Mbak Habibah. Semoga nggak salah penyebutan aneh ya panggilannya ya. Yang pertama silakan Mbak Yulmila untuk open mic-nya. Bentar saya buka dulu ini ya. Oke, udah bisa Mbak? Sudah. Oke. Terima kasih Mbak Ade. Terima kasih Mbak Desi untuk motivasinya. Saya sangat termotivasi ingin keluar juga. Kebetulan saya juga dari bidang studi biologi. Saya rencananya ingin fokus di bioteknologi. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Yulmila, saya berasal dari Aceh. Saat ini saya sedang berada di Jawa Timur untuk proses kelanjutan beasiswa juga, yaitu belajar bahasa Inggris untuk skor TOEFL. Nah, sebelumnya kemarin pada saat seleksi kemarin, saya itu sudah pernah apply juga YTB. Cuman karena kemarin itu informasinya telat saya dapatkan, jadi informasi agak susah ya. Yang pertama saya akses, kemudian saya juga belum familiar dengan webnya dari YTB Mbak. Selanjutnya juga gini, untuk setahu saya untuk beasiswa kan kita butuh mentor ya Mbak ya, untuk mentor yang awardee yang udah pernah lolos gitu. Nah, apakah dari PPI Turki sendiri mereka mau membantu calon awardee yang ingin apply gitu? Kemudian apakah untuk pengumumannya untuk webnya sendiri itu kemarin saya juga bahasa Turki ininya, karena kan belum familiar ini dengan webnya, jadi agak susah untuk saya pahami webnya. Nah, saya mau tanya, yang di PPI dari Turki itu mereka menyediakan konsul gratis nggak nih untuk calon awardee-nya? Itu aja. Kalau memang iya, nanti boleh siapa yang bisa kami kontakkan untuk ditanyakan pada saat pengaplikasian selanjutnya. Gitu aja Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Yulmila. Selanjutnya Mas Fauzi, dipersilakan saya buka dulu speakernya. Ya. Oke, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari Serang, lulusan dari D4 Perikanan. Nah, izinkan aku menanya terkait interview ya. Sebelumnya kan aku pernah nanya ke kakak-kakaknya yang di sana, ke wardinya. Nah, terkait interview itu boleh nggak sih? Maksudnya tuh kita ngajak teman atau penerjemah gitu yang bahasa Inggris, karena kan basic aku tuh masih kurang di Inggris, khawatirnya pas udah di pertengahan ngeblank gitu Kak interviewnya. Oke, itu dari Mas Fauzi ya. Semoga saya nggak salah menyimpulkan ya. Baik, selanjutnya penanya dari Mbak Habibah. Bentar, saya buka dulu Mbak Habibah. Belum bisa buka mic ya. Mbak Habibahnya hilang. Oke, kalau Mbak Habibahnya hilang, saya pindahkan langsung ke ini ya, Mbak Rista Ayuna. Gimana, sudah bisa open speaker-nya? Oke. Ya, dipersilakan Mbak Rista. Ya, permisi Kak, mau nanya. Apakah ada peluang beasiswa jika sudah menjadi mahasiswi di sana? Dan itu sistemnya sama dengan YTB atau beda? Oke, terima kasih Mbak Rista. Dipersilakan Teh Desi untuk menjawab pertanyaan ketiga penanya. Oke, dijawab ya. Yang pertama ada dari Mbak Yuli gitu ya. Apakah awardee YTB itu
mau bantu calon yang mau apply gitu ya. Misalnya kasih konsultasi gratis atau misalnya dari PPI Turki gitu. Nah, sebenarnya bulan Februari kemarin baru lengser juga dari PPI Turki. Gitu. Kemarin jadi kepala departemen keagamaan di PPI Turki. Ya, setidaknya tahu gitu ya, insya Allah tahu sedikit bagaimana sepak terjang dari PPI Turki itu sendiri. Kalau dari PPI Turki sendiri gitu, untuk misalnya kasih konsultasi gratis ini nggak ada gitu, nggak ada. Jadi biasanya yang kasih konsultasi ini dari ada dua tipe sih, ada yang mereka open sendiri gitu ya, ngasih mereka promosikan sendiri dari award itu sendiri, atau mereka kolaborasi dengan beberapa komunitas atau platform yang menyediakan konsultasi gitu. Apakah itu nanti berbayar ataukah tidak, itu nanti tergantung, ada yang bayar gitu ya, ada yang tidak gitu, atau mungkin beberapa kali pertemuan gratis kemudian sisanya bayar gitu. Jadi random sih gitu, macam-macam gitu, kayak gitu. Misalnya kayak dari Studigo gitu ya, itu juga memberikan konsultasi, tapi apakah bayar atau tidak nanti bisa tanyakan ke Studigo-nya sendiri gitu. Dan bukan hanya Studigo tapi banyak gitu ya platform yang menyediakan atau yang bisa menghubungkan antara kita, si orang yang ingin apply, dengan para awardee kayak gitu. Atau ada pun awardee yang mempromosikan diri mereka sendiri gitu. Kalau saya, apakah saya membuka promosi? Enggak sih. Enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya diminta ya silahkan aja gitu. Kayak gitu. Karena biasanya kalau udah masuk kuliah memang udah agak padat gitu ya. Jadi rada-rada ya lumayan gitu. Gitu. Tapi kalau dari PPI Turki sendiri tidak memberikan konsultasi gratis gitu. Nah, tapi dari PPI Turki itu memberikan ada di bagian tertentu, yaitu di bagian wawancara. Jadi ketika teman-teman misalnya dapat email masuk wawancara, itu biasanya dari PPI Turki itu nanti akan kan teman-teman yang masuk wawancara tuh biasanya terkumpul di satu grup gitu ya, entah itu WhatsApp atau Telegram misalnya di WhatsApp. Nanti dari PPI Turki itu akan ngasih rujukan, misalnya nanti ada listnya gitu ya untuk S1, S2, S3. Nanti teman-teman bisa konsultasi interview ke siapa. Kayak gitu. Kalau tahun saya 2020 itu masih dapat. Nah, kalau tahun 2021 itu kayaknya dari PPI Turki belum ada lagi sih gitu. Tapi kalau untuk 2022 belum tahu gitu ya. Karena kan ini masih proses seleksi wawancara. Apakah kemarin itu dari PPI Turki ada direkomendasikan ke siapa misalnya gitu. Karena tahun saya pun salah satu yang saya hubungi ya moderator ini, Kak Putri gitu ya. Karena Kak Putri kan jurusannya mirip-mirip lah dengan saya, walaupun nggak sama banget gitu ya. Kak Putri ini kan di kesehatan, di farmasi ya Kak. Farmasi kan ya? Nah, jadi ada dua waktu itu yang saya hubungi, satu di Sparta, dia jurusan biologi dari Aceh, satu lagi Kak Putri gitu, jurusan farmasi gitu. Walaupun dan ada beberapa awardee lain yang saya hubungi juga, misalnya kayak mantan sekjennya PPI Turki tapi yang tahun lalu gitu ya, Mas Hilmi gitu, itu juga saya hubungi gitu karena dia jurusan agroekonomi atau apa saya lupa gitu, kayak gitu. Jadi ada beberapa yang direkomendasikan, tapi untuk 2021 dan 2022 ini saya belum dapat kabar gitu kalau untuk 2021. Tapi kalau untuk 2022 juga belum, kayak gitu. Paling konsultasinya di bagian interview gitu. Dan ini pun dilakukan untuk awardee 2019 juga gitu, 2018 juga kalau nggak salah, sampai 2020 kemarin. Tapi selanjutnya belum tahu gitu gimana kebijakan dari PPI Turki itu sendiri gitu. Oke. Selanjutnya pertanyaannya. Kemudian yang web familiar itu ya. Oh iya. Sebenarnya bisa di switch ke bahasanya gitu. Apakah bisa dan kalau kita belum ngerti, kita buka Google aja di sampingnya, di samping web itu.
gitu, buka Google, di switch ke bahasa Inggris. Kalau misalnya bahasa Inggris kita masih belum paham, kita bisa buka Google, atau di YouTube kita ngelihat, karena ada banyak banget di YouTube itu yang ngasih arahan, bahkan dari YTB sendiri pun itu ada. Saya waktu itu ngeliat tahun 2017 sih si videonya ya, waktu saya mau daftar itu kan saya apply 2020. Nah, saya nonton videonya itu yang produksi 2017. Tapi ya mostly hampir sama juga sih gitu. Dan ada juga buku panduannya. Tapi itu buku panduan dari PPI Turki tahun 2016. Gitu. Jadi memang kita harus banyaknya Cari informasi ya. entah itu dari YouTube ataupun dari buku gitu. Waktu itu dapat tapi yang tahun 2016 gitu, karena PPI setelahnya itu mereka nggak produksi tentang bagaimana cara daftar YTB gitu. Dulu pun saya juga agak kebingungan gitu ya, karena satu bahasanya mungkin masih bahasa Turki, tapi kita bisa switch ke bahasa Inggris, tapi takutnya beda makna gitu ya. Terus sambil baca juga di buku itu gitu, di buku panduan. Masih ada atau enggak saya kurang tahu ya, harus dicari dulu. Karena itu udah, atau teman-teman misalnya ingin tahu gitu ya, searching gitu di Google, semoga itu ada gitu. Kemudian yang kedua dari Mas Fauzi ya. Iya. Apakah boleh bawa penerjemah? Nah, kalau bawa penerjemah belum tahu sih apakah boleh atau enggak, tapi untuk beberapa kasus itu biasanya yang menerjemahkan adalah orang yang sesama interview, teman misalnya gitu ya. Misalnya kita nggak bisa, terus dari pihak YTB-nya nanti disuruh masuk siapa yang bisa bantuin gitu bahasa Inggris. Nanti ada teman yang sesama pendaftar yang masuk gelombang interview itu yang untuk bantu nerjemahin kayak gitu. Itu ada kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bawa sendiri penerjemah itu belum tahu sih. Maksudnya belum ada kasus kayak gitu. Biasanya kasusnya adalah sesama yang pendaftar gitu ketika interview. Tapi kalau tahun 2020-2021 ini kita benar-benar literally sendiri gitu kan, kita online kan. Dan itu waktunya nggak lama. Untuk anak S1 aja 7 menit lah. Kita ngobrol tuh 7 menit. Maksimal banget tuh 10 menit. Kalau untuk anak S2, S3, ada yang 15 menit, ada yang setengah jam. Kayak gitu. Tapi kalau sekarang offline. kalau dibantu sama kandidat lain itu justru akan menjadi poin plus buat kandidat lain yang ngebantuin nerjemahkan itu ya, Teh Desi ya. Iya gitu. Oke. Mungkin bisa langsung ke Jadi kalau bisa ya kita sendiri gitu. Karena kalau dibantu nanti poin plusnya ke teman kita. Iya, betul. Gitu. Oke, selanjutnya ke pertanyaan ketiga, Teh. Ada peluang. Nah, ini apakah kita ada peluang beasiswa kalau udah jadi mahasiswa di Turki? Ini ada 2 kategori ya. Maksudnya, apakah beasiswa YTB atau beasiswa luar negeri lain? Misalnya nih, kalau yang tadi kasusnya dijelaskan itu, misalnya datang ke sini pakai biaya sendiri gitu ya, mandiri. Kemudian kita ingin apply YTB, ya bisa gitu, karena kasusnya banyak kayak gitu. Dan tahun 2020 itu 60%-nya, mungkin 60% sampai 70%-nya itu yang dapat itu teman-teman yang mereka udah di Turki justru belajarnya. Karena kan pandemi ya. Jadi mereka kalau yang saya lihat gitu, karena ketika kita ngurus di kedutaan itu cuma 10 orang dari 35 orang yang lulus tahun 2020 itu cuma, jadi kita ke kedutaan tuh orangnya itu lagi udah nggak ada orang lagi gitu. Ternyata memang yang banyaknya itu mereka yang udah di sini gitu. Jadi YTB banyak nerima dari internal Turki gitu, mengurangi dari luar Turki gitu kan, mungkin karena penyebaran pandemi itu gitu. Jadi ketika ya, dan yang berangkat ke Turki pun kita ya cuma 10-11 orang yang dari Indonesia itu gitu. Tapi kalau tahun 2021 kemarin, 2021 tuh 60 orang lah yang berangkat dari Indo tuh. Kami cuma 10-11. Jauh sih emang perbedaannya. Kayak gitu. Kalau beasiswa yang lain, Desi ada nggak kira-kira?
Nah, kalau beasiswa lain pun ada gitu. Misalnya teman-teman ingin ikut Erasmus Exchange atau teman-teman ingin ikut apa namanya Farabi gitu ya. Farabi itu kan ada 3 sebenarnya. Ada Farabi, ada Erasmus Exchange sama Maulana. Nah, kalau Maulana itu kita bisa exchange tapi cuma di kampus-kampus Turki. Tapi itu nggak ada apa ya? Nggak ada monthly stipendnya gitu, nggak ada uang beasiswanya. Kita cuma bisa exchange ada di beberapa kampus Turki gitu. Ataupun misalnya kalau Farabi itu bisa exchange se Asia gitu, beasiswa Farabi itu. Tapi ada stipennya juga, nggak ada uang beasiswanya. Nah, yang ada uang beasiswanya itu adalah Erasmus. Dan makanya kenapa orang-orang banyak yang ikut Erasmus Exchange, karena dia ada stipennya gitu, ada dikasih uang gitu kan, uang beasiswanya. Dan itu kan kita ke Eropa gitu ya, jadi bisa lebih banyak belajar juga di daerah Eropa gitu, di negara-negara lain. Atau misalnya kita punya visa Schengen gitu ya, kita bisa bebas mengelilingi Eropa gitu dengan satu visa aja, visa Schengen kayak gitu. Ataupun misalnya beasiswa lain itu banyak gitu, sangat membuka apa namanya beasiswa lain gitu. Kita bisa dapat beasiswa, tapi ketentuan yang sekarang ini dari beberapa tahun yang lalu, bahwa kalau misalnya kita dapat beasiswa yang lain dan kita keluar ke negara lain, beasiswa YTB-nya di stop dulu gitu. Beasiswa YTB di stop dulu, maksudnya yang per bulannya itu ketika kita udah balik lagi ke Turki itu beasiswanya dilanjutin lagi kayak gitu. Sip. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Masih ini masih dapat 2. Oke, masih dapat. Oke, gimana? Ada sih ada mau nambahin lagi? Maaf kok. Maksudnya kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin kemarin waktu dari YTB-nya sejak tahun 2018 itu ada kebijakannya kayak gitu. Tapi sebelum tahun 2012 itu kalau kita dapat beasiswa lain itu kita dapat dua-duanya, dari YTB dapat, dari yang lain juga dapat kayak gitu. Jadi kita double beasiswa kan. Di sini kalau kita dapat beasiswa lain misalnya hanya berapa bulan misalnya di luar gitu ya, exchange atau 1 semester misalnya gitu. Nah, yang YTB-nya di stop dulu. Kalau udah balik lagi ke Turki baru dibuka lagi. Itu sih. Sip. Baik nih, Teh Desi, ada banyak sekali pertanyaan via chat yang mungkin nggak akan bisa kejawab semua. Jadi mungkin saya akan pilih yang kemungkinan bisa Teteh jawab, yang lain yang saya bantu aja yang singkat-singkat gitu, yang mungkin butuh penjelasan panjang lebar bisa Teteh jelasin. Mungkin di pertanyaan Winda Syaputri, Teteh bisa lihat kan ya di share screen ini. Nah, mungkin pertanyaan yang ini dulu dijawab Teh dari Winanda Syaputri. Kebetulan saya jurusannya biologi sama Teh Desi. Untuk mengambil S2 harus menyertakan proposal penelitian. Apakah proposal penelitian kita ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa Turki atau bahasa Inggris? Dan untuk menerjemahkan semua berkas ke bahasa Turki, apakah harus menggunakan jasa penerjemah atau bisa terjemah mandiri sendiri? Monggo silakan dijawab Teh. Kalau untuk pengisian itu kan masuk ke letter of intent atau ke motlet kita ya, motivation letter. Enggak dua sih. Bisa beberapa bahasa yang dibuka dari YTB itu bisa Perancis, bisa Rusia, bisa Arab, bisa Inggris, dan bisa Turki. Kalau nggak salah ada satu lagi deh, 6 bahasa atau berapa atau 5 gitu lupa. Kalau kita nggak bisa di antara, terus kita gimana dong? Nggak bisa semuanya, ya minimal bahasa Inggris lah, pakai Google Translate gitu. Tapi nggak perlu pakai penerjemah. Kita apa namanya, nge-translatein sendiri gitu. Jadi bisa translate aja. Bisa translate sendiri. Kalau misalnya kita kurang yakin, takut grammarnya ada yang kurang dan sebagainya, kita tanya ke teman yang jurusan bahasa gitu. Jadi tidak di bahasa Turki ya Teh ya? Tapi kalau misalnya misalnya S1-nya di Turki, S2-nya pengen gitu. Tapi kalau misalnya yang bukan stay di Turki, minimalnya pakai bahasa Inggris ataupun bahasa lain yang diperbolehkan, misalnya Inggris, Arab, Prancis, Rusia.
Satu lagi saya lupa, kalau nggak salah ada 6 deh. Ya. Tuh. Selanjutnya ini teh dari Adila Salsabila. Untuk urutan pemilihan kampus itu dinilaikan berdasar apa? Apakah nanti waktu interview ditanya juga kenapa kamu harus pilih ini dan ini? Silakan teh dijawab. Kalau untuk pemilihan kampus sendiri, kategorinya SSK kita. Jadi nggak ada apa namanya, misalnya kita pilih berdasarkan ranking, nggak juga gitu, berdasarkan keinginan kita aja. Misalnya ranking yang terbagus di Turki kita taruh di nomor 4 misalnya, ya nggak masalah gitu, karena memang apa namanya, YTB masukinnya nggak berdasarkan kategori ranking, misalnya apa namanya, KS World Ranking gitu ya, nggak pokoknya di mana gitu, kayak gitu. Terus apa tadi? Ya, apakah ketika interview ditanya atau enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya memang kita pilihnya karena dia kampusnya adalah kampus yang KS-nya bagus gitu ya, rankingnya bagus, misalnya Boğaziçi atau Koç dan lain, kita bisa sebutkan gitu. Kenapa kita pilih ini? Karena memang kampusnya terindeks atau apa namanya ya, terkategori masuk ke tingkat sekian dari KS World Ranking misalnya gitu, atau bukan dari KS World Ranking, misalnya dari jurusannya. Kenapa misalnya pilih jurusan itu? Karena jurusan misalnya hubungan internasional itu paling bagusnya di kampus ini. Setelah saya apa namanya riset misalnya gitu, setelah saya cari gitu, searching gitu. Setelah misalnya atau berdasarkan survei atau berdasarkan riset. Jadi ketika kita masukin atau nulis semua di motivation letter itu baiknya sumbernya itu dimasukin. Misalnya gini, kita bilang bahwa Turki ini apa ya, bagus secara penelitian gitu ya, riset misalnya jurnal. Itu siapa yang bilang gitu. Jadi bukan asumsi kita, tapi kita masukin di situ. Misalnya gini, berdasarkan dulu saya juga pernah masukin apa ya, yang saya bilang jurnal, intinya jurnal penelitian itu banyak lah gitu dan baik gitu, terindeks baik. Itu masukin dari saya lupa Reuters atau apa gitu pada saat itu gitu. Atau misalnya kenapa pilih kampus tersebut, mana website atau apa ya, sesuatu yang dia itu menyatakan si kampus itu baik gitu. Jadi ketika kita nanti interview itu kita punya data, kita nggak ngomong berdasarkan asumsi kita, tapi kita ngomong berdasarkan data kayak gitu. Dan itu yang salah satunya meyakinkan dari si interview itu gitu. Kayak gitu. Jadi berarti anak ini tuh riset dulu sebelumnya gitu untuk daftar YTB, nggak asal daftar gitu. Oke. Jadi Adila, oke, ini untuk pertanyaan berikutnya sudah menjelang 10 menit terakhir. Ini dari Kori ya. Kak, aku mau bertanya, seperti yang di Indonesia, yang paling menarik dari kalangan bahwa sistem perkuliahan Turki itu tidak ada namanya skripsi dan tugas. Itu benar apakah enggak? Itu benar atau enggak? Atau hanya beberapa kampus saja? Ini boleh dijelaskan nih, Kak. Nah, kalau untuk skripsi itu yang tidak ada tuh sebenarnya anak S1 gitu ya. Kalau anak S2, S3 itu ya S2 ada tesis, S3 ada disertasi gitu. Kecuali S2, S3-nya yang tanpa tesis gitu ya, yang tanpa riset misalnya gitu. Hanya perkuliahan aja itu juga ada. Non apa sih, saya lupa. Non riset ya. Bahasanya apa sih? Lupa. Ada yang berdasarkan riset, ada yang enggak gitu kan. Ya. Nah, kalau untuk anak S1 nggak ada skripsi, iya. Tapi itu pun tergantung jurusannya dan tergantung kampusnya. Ada yang misalnya dari jurusannya minta skripsi, semodel makalah. Nggak skripsi banget sih. Misalnya semodel makalah gitu. Ada juga yang nggak diminta sama sekali. Misalnya cuman apa, misalnya bikin apa gitu. Tapi nggak semua. Jadi cuma mayoritas skripsinya kalau untuk anak S1. Tapi kalau S2, S3 yang itu ada risetnya, by riset, ya pasti udah ada disertasi dan tesis gitu. Kecuali yang non riset itu baru nggak ada gitu.
Kalau misalnya tugas, saya nggak tahu ya. Kalau tapi yang saya lihat anak S1, S2, S3 itu tetap ada tugas. Gitu, tetap ada tugas. Nggak ada yang nggak ada tugas gitu. Odef kalau kita bilangnya ada odef gitu kan, ada tugas ya, ada tugas tetap kayak gitu. Cuman porsinya ya mungkin tidak terlalu seperti di Indo. Tapi kalau saya nggak tahu ya, mungkin tergantung jurusan juga. Kalau saya melihat atau merasakan ya sama aja sih sebenarnya sama kayak di Indo. Itu tergantung jurusan ya, tergantung jurusan. Karena memang mungkin jurusannya di bidang sains. Jadi tetap aja kayak gitu. Tapi nggak tahu nih kalau misalnya jurusan yang lain gitu. Jurusan mungkin yang sosial atau yang agak-agak nggak terlalu banyak atau nggak terlalu sibuk. Tapi kalau misalnya jurusan yang dia berhubungan dengan riset ya sama sih sebenarnya. Cuman bedanya kalau dulu S1 banyak yang lab dan di kelas. Kalau sekarang nge-lab nggak terlalu banyak. Ya mungkin labnya untuk ngerjain tesis gitu ya, penelitian. Sisanya ya makalah, jurnal, dan sebagainya, presentasi. Ya itu mabok di situ sih. Tapi itu untuk jurusan yang by riset ya. Tapi kalau yang enggak, dan itu tuh benar-benar tergantung jurusan. Gitu. Kalau jurusannya yang mungkin kayak hubungan internasional, jurusan sejarah, jurusan-jurusan yang nggak terlalu ini banget ke apa kayak misalnya bidang sains kayak gitu ya, itu agak mending gitu. Ini untuk pertanyaan yang terakhir kalau masih ada waktu. Ini dari Mbak Nurul. Halo Kak, izin bertanya, kalau untuk jurusan yang pakai bahasa Inggris, apakah tetap wajib mengikuti bimbingan bahasa Turki? Dipersilakan Mbak. Ya tadi udah dijawab sebenarnya ya ketika presentasi tadi, tetap harus mengikuti bahasa Turki. Kayak gitu. Jadi bahasa Turki itu wajib. Kenapa? Karena sertifikat TOEFL itu menjadi syarat kita ngambil ijazah kita gitu. Jadi YTB itu mensyaratkan kita harus punya sertifikat TOEFL atau bahasa Turki. Dan ini pun ini ada beberapa hari lalu atau minggu kemarin kasus 2 teman anak UR di YTB 2020 di Coach University. Mereka nggak ngambil TOEFL karena coach itu tidak mewajibkan mahasiswanya itu ngambil bahasa Turki karena nggak penting gitu. Karena mereka kan pakai bahasa Inggris kan. Tapi ternyata untuk ngambil ijazah mereka, YTB itu maunya mereka tetap ikut TOEFL kayak gitu. Jadi TOEFL itu adalah persyaratan dari YTB sendiri, tapi kampusnya nggak mensyaratkan. Jadi ketika kita 1 tahun belajar bahasa Turki, mereka itu udah 2 semester gitu. Jadi udah semester 1 dan 2 kayak gitu. Bahkan saya baru semester 2, teman saya udah semester 4 gitu, karena memang kita jadi beda setahun gitu kan. Kayak gitu. Jadi cuman dari YTB tetap mengharuskan, akhirnya mereka baru belajar lah TOEFL sekarang. Yang satu baru belajar, yang satunya masih ya udah nanti. Gitu. Cuman ya akhirnya jadi berat atau jadi keteterannya di awal. Kayak gitu. Ya sip. Ini sisa 5 menit lagi waktu bersama kita. Ini masih banyak lagi sih sebenarnya. Dan saya udah beberapa bantu nih yang singkat-singkat aja. Oke, mungkin dari Teh Desi kali ya bisa memberikan sedikit closing statement buat teman-teman yang ada di sini untuk persiapan beasiswa Turkinya. Monggo dipersilakan Teh Desi. Untuk closing statement-nya, jadi teman-teman kalau ingin daftar sebenarnya beasiswa apapun itu gitu ya, taruhlah ya khususnya kita karena beasiswa YTB, sabar menghadapi segala prosesnya gitu. Baik itu dari nyiapin berkasnya, kemudian nyiapin interviewnya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat wordy misalnya upload yang bagus-bagus gitu ya, di balik itu semua tuh ada banyak proses yang orang lain nggak tahu gitu kan. Kalau kita upload itu inginnya yang bagus aja dilihat orang gitu, orang yang bobrok-bobroknya atau kesusahan gitu kita tutupin gitu kan, kayak gitu. Bahkan ada satu teman dari daerah Izmir itu dia bikin reels gitu kan, di situ tuh tulisannya apa ya waktu itu minggu kemarin karena kita lagi ujian final kan, orang yang ketika orang melihat kita dari luar gitu kan senang gitu dan sebagainya, orang nggak tahu di dalamnya gimana, kayak misalnya nangis ngerjain nggak ngerti dan sebagainya, itu udah kayak ya masya Allah gitu kan, kayak gitu.
Atau bisa kita yang tadi udah disebutkan, kita ingin merasakan 4 musim, ternyata pas kita udah di 4 musim kayak, oh ya Allah ternyata tersisa juga ya gitu, dingin-dingin banget gitu kan, kita kan tropis nih, Iya. terus apa namanya panas-panas banget gitu kan, itu ya mungkin ini juga jadi sedikit ini ya, apa namanya, melenceng sedikit ke yang ada apa pembahasan Eril itu yang di Swiss gitu kan, ketika apa namanya, kita dari tropis gitu, kemudian kita langsung tiba-tiba switch ke musim yang berbeda, langsung 16 derajat ya, tubuh kita nggak kuat gitu. Maksudnya kita butuh metabolisme yang untuk menyesuaikan itu gitu, butuh adaptasi gitu. Nah kayak gitu. Jadi ya itulah, walaupun senang ya memang senang gitu. Cuman ya pasti di sisi lain ada apa namanya derita-derita kita pun ada gitu. Entah itu belajar di Indonesia ataupun di luar negeri gitu. Apalagi di luar negeri struggle-nya lebih gitu ya, challenge-nya lebih gitu. Gitu entah itu bahasanya, entah itu orang-orangnya. Misalnya kita nemuin orang-orang yang misalnya kalau di Indonesia kan bisa gini, orang yang ya taruhlah misalnya gitu ya. Karena ya apa ya? Karena kan kita mungkin di tropis jadi panas, mungkin kita lebih kayak sering mandi gitu kan, sering bersih-bersih badan gitu. Tapi ketika kita ngelihat, oh ternyata orang luar negeri itu gitu kan, ya gitu loh nanti teman-teman rasakan sendiri gitu ya. Jadi buka aib nanti gitu, kayak gitu gitu. Jadi itu adaptasi semua gitu. Entah itu kulturnya, budayanya, entah itu dengan orang-orangnya, entah itu bahasanya, selek-selekan, tahu kan selek-selekan tuh apa ya? Selek-selekan tuh ya kita kayak nggak nyambung gitu. Nggak nyaman dengan Orang karena itu kan proses kita apa namanya belajar gitu ya, gimana kita memahami orang dengan bahasa yang beda, pemikiran beda, karena orang Indonesia pun kita masih agak belajar gitu kan, ini orang luar negeri kayak gitu, beda negara, beda kultur, mungkin beda agama juga gitu, kayak gitu, itu semuanya penuh pembelajaran sih kayak gitu. Jadi apa namanya ya jalani gitu prosesnya. Apalagi kalau sudah kecemplung ya, tinggal jalani ya sampai mana arusnya berjalan ya. Oke, kalau udah nyemplung ikutin arusnya. Iya, ikutin arus. Tapi jadi teringat mungkin kita bisa sama-sama ini ya, mendoakan almarhumah Ariel ya, yang kita dengar kabarnya. Jadi ngomongin sungai jadi ingat beliau. Kita sama-sama berdoa semoga beliau diterima amal dan ibadahnya. Oke. Terima kasih nih Teh Desi ya atas penyampaian materinya, atas sharingnya, atas pengalamannya yang sudah dibagi ke kita. Semoga kita bisa mengambil banyak informasi dan juga manfaat ya dari pengalamannya Teh Desi, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Nanti buat teman-teman yang pingin tahu lebih lanjut tentang beasiswa YTB, tanya-tanya tentang mau konsultasi dan sebagainya, bisa tanya adminnya langsung di grupnya masing-masing ya. Ini kalau nggak salah ada dibuatkan grup deh. Jadi nanti bisa langsung tanya adminnya, dan buat teman-teman yang mau absensi bisa ambil link yang sudah di-sharekan admin juga yang di atas chat sebelumnya, atau saya perlu akan lagi ya. Semoga yang lain udah pada screenshot ya kehadiran Zoom-nya ini. Kalaupun nggak ada nanti bisa langsung tanyakan aja ke grup WA-nya masing-masing. Oke, saya ucapkan terima kasih lagi ya sekali lagi buat Teh Desi. Semoga kuliahnya lancar, ujiannya besok juga lancar ya, dipermudah dan lain-lain. Oke, saya selaku MC sekaligus moderator dari acara webinar ini mohon maaf atas segala kekurangan karena saya hanya manusia biasa ya, kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Saya akhiri untuk webinar ini, kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadi guru suruh semuanya ya, semoga kita ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Teh Desi ya.